para pengguna YouTube. Saya ini warga Lombok Tengah, tepatnya di Dusun Ngolang, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tepat di sebelah rumah saya ini, jaraknya sekitar 350 meter dari rumah adalah pusat sirkuit MotoGP. Jadi inilah progres yang kita lihat, bisa kita saksikan bersama para YouTuber atau para penggemar penonton YouTube, bahwa ada beberapa netizen yang beranggapan bahwa progres MotoGP sirkuitnya ini terlalu terkesan lamban. Tapi saya jamin di tahun 2021 MotoGP akan berlangsung di sini. Balapan akan berlangsung. Dan spesial for my favorite Mr. Rossi, I will wait for you in MotoGP Kuta Lombok. Thank you. Saudara pemirsa YouTube, inilah bentuk kameramen maju sedikit. Inilah bentuk profil daripada lintasan yang siap di aspal. Ya, kalau kita bisa lihat ini jaraknya sekitar kurang lebih 30 meter lebih. Jarak sisi kiri maupun sisi kanan yang siap untuk segera diaspal. Nah, saudara bisa saksikan bahwa ada asumsi yang mengatakan MotoGP akan batal. Mohon maaf, itu tidak benar. MotoGP akan siap digelar. Dan Lombok, khususnya Kute, desa saya, akan jadi tuan rumah. Di tahun 2021, Valentino Rossi, Marc Marquez, dan semua rival-rival balapnya akan tampil di sini. Dan mohon maaf, juga bisa sampaikan bukan hanya MotoGP saja, tapi Moto2, Moto3 juga akan memakai lintasan sirkuit MotoGP ini. Saya Andur, Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk progressing sirkuit MotoGP. Mari kita akan lanjut di episode berikutnya. Terima kasih. Sesi berikutnya sebelumnya, bahwa saya pernah ngomong di salah satu media, terutama di Facebook, saya pernah mengatakan hal yang sama, bahwa pengaspalan MotoGP, sirkuit MotoGP Mandalika Kute sudah dimulai. Dan untuk membuktikan bahwa saya pernah mengatakan hal yang sama, bahwa itu fakta, bahwa inilah bentuk daripada aspal yang sudah saya bilang bahwa kualitas maupun jenis pengaspalannya sangat jauh berbeda, dan di sini sangat lebih baik daripada aspal pada umumnya, ada aspal yang dipakai di jalan raya. Inilah bentuknya, saudara-saudara. Dan luas lintasan ini saya kalau bisa hitung ya, kalau meter 1, 3, 2, saya mohon maaf lang ya, saya biar nggak salah. 1, 2, 3, 700 meter dari bibir pantai. Yang Segar ini kan masyarakat Indonesia khususnya Lombok sudah tahu bahwa di sini adalah pusat areal Putri Mandalika, tempat kita bau nyale atau tangkap nyale, yang insya Allah di sana Segar atau bau nyale ini, Mandalika ini dijadikan sebagai referensi untuk memberikan penamaan terhadap sirkuit MotoGP yang ada di Kute. Untuk lebih jelasnya,
saya akan tunjukkan pantai yang tidak jauh dari lokasi pembangunan MotoGP, yang kebetulan rumah saya juga tidak jauh dari pantai. Mari kita saksikan selanjutnya. Terima kasih. I'm going to show to all of the rider like Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, and all of the rider. If you come in Kuta in your competition, you will find the number 1 class of the beach in the world, and then I think you will not find in another place. Saya akan tunjukkan para rider bahwa di sini di Kuta sangat beda sensasinya, konstruktur pantainya, jenis airnya, dan topografinya, all different. And then you will find a comfortable, and then you will relax in Kuta village, in all of the around the beach. Welcome all the reader. Thank you. Anda bisa melihat dan membaca bahwa tidak menggunakan APD dilarang memasuki area proyek. Kebetulan saya pakai ini ya, saudara. Dan ini adalah sebuah kanal. Kanal ini akan digunakan untuk menetralisir, mohon maaf ya sekali lagi, untuk menjernihkan air yang masuk. Apabila air yang keruh itu masuk ke sini ke laut, nanti diproses di sini dulu. Jadi air hujan yang jatuh ke bumi biar tidak melanggar sunatullah, kata seseorang ya, air kali itu tidak langsung masuk ke laut, tapi dia menggunakan semacam tabungan penampung di sini, sehingga air yang betul-betul masuk ke laut itu sudah dijernihkan di sini, sehingga ini efeknya sangat luar biasa, sangat bagus untuk para pengunjung wisata, sehingga air di sana yang masuk ke laut tetap jernih. Jadi lautnya tetap biru, sebiru cintaku pada seseorang. Bagaimana Mbak, Mas kameramen, jangan ketawa dong. Nah, inilah bentuk kanal yang dibuat oleh perusahaan pengembang, yang dalam hal ini adalah PT Wika, PT Taka Keraya, dan ini konstruksi investment. Inilah bentuk kanalnya. Air yang masuk ke laut nanti semua jernih, beda dengan yang di tempat-tempat lain, sehingga alhamdulillah proyek pengerjaannya sesuai dengan harapan masyarakat, luar biasa, tetap diprogreskan. Ini saya lihat dan saya dengar di depan mata saya, karena saya mohon maaf ya, saya warga sini asli, warga Kuta. Jadi tiap malam itu 24 jam kerja, artinya dia shift siang, shift sore, shift malam. Jadi alhamdulillah progresnya 100%. Terima kasih Pak Presiden Joko Widodo. Lanjut Pak. Untuk teman-teman penyuka Facebook maupun YouTube, nah sedikit saya akan deskripsikan bahwa yang di sini yang sudah diuruk, sudah diratakan, ini adalah jalan yang akan menghubungkan Bandara Internasional Lombok sama Tanjung An. Dan di sini adalah jalan yang sedang diprogreskan. Mohon maaf, di sana masih alat beratnya tersimpan, di sisi terpakai, semua sedang aktif di situ. Cuman di sini adalah ujungnya yang akan mempertemukan 3 jalur. Pertama Tanah Awu, bandara ya, mohon maaf, dari bandara ke sini MotoGP dan Kuta. Nah di sini dia akan bermuara. Ya langsung ke Tanjung An. Ini jalan utama yang sudah dibebaskan, wilayah Desa Sukedana itu akan bermuara di sini. Jadi 3 jalur yang menuju ke ke MotoGP, yang ke sini, sementara yang menuju ke Tanjung An ke sini, dan di sini jalur yang menghubungkan ke Trans Lombok yang wilayah sebelah timur. Nah itu coba di kameramen diarahkan kameranya ke timur. Di situ ada truk di sana itu. Itu yang akan menghubungkan, belok kiri dia akan melalui Trans Lombok. Nah lurus ke barat dia akan ke Kuta, sementara ke sini dia arahnya ke Tanjung An. Nah ini kan, jadi jalur yang akan dibikin oleh pemerintah, itu apakah entah pemerintah daerah atau kolaborasinya sama pemerintah pusat, gue nggak tahu. Dan itu
saya tidak akan masuk di situ. Yang jelas di sini Lombok diprogreskan ya, dan saya berterima kasih dalam hal ini kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang sudah memprogreskan. Yang 10 tahun presiden sebelumnya, ya mohon maaf ya Pak, ini tidak berbicara masalah politik, tetapi ya setelah Pak Presiden jadi mengelola RI, ya alhamdulillah PT Raja Wali yang dulu tahun 1991 beroperasi di sini berubah nama jadi PT LTDC dulu. Kemudian LTDC pindah nama menjadi BTDC komplain masyarakat. Sekarang menjadi ITDC, dan alhamdulillah setelah dikelola dengan baik yang 30 tahun mangkrak, sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan dulu saat-saat banyak maling, sekarang sudah kerja semua, jadi maling tidak ada di wilayah Kuta, terutama di Tanjukan dan seputaran ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, tapi belum. Selanjutnya kita akan menghubungkan spot-spot yang indah yang bisa dikunjungi. Mohon maaf, para netizen mungkin bisa melihat di Google ataupun di YouTube sebelumnya, tapi di sini saya akan mencoba mengkupas karena saya adalah warga asli di sini, yang tidak akan mengurangi atau menambah kesan atau pesan apapun. Yang jelas saya akan sampaikan data dan fakta yang nyata. Oke, terima kasih. Kita akan tunggu episode selanjutnya. Kembali lagi nge-live, ini pengambilan gambar kebetulan bersama kameramen saya di belakang. Mohon kameramen maju. Saat ini berada di Bukit Merese ya, spot yang mungkin hari ini bisa saya eksplor bersama kameramen. Di sini adalah pantai dan sekaligus bukit. Bisa jalan kameramen, walaupun agak sedikit bergerak kameranya. Buat teman-teman netizen, teman-teman Facebook mungkin yang bisa menyaksikan, sedikit deskripsikan bahwa jalur yang tadi yang menuju ke Trans Lombok itu, yang dari arah bandara, bermuara juga di sini. Namun sebelah kanan sana kameranya ya inilah pantai Merese, Bukit Merese. Kebetulan ada yang di Bandung, ada yang di NTT, Merukianus. Kalau Bang besok di acara Pasola, salah. Kalau Tuhan memberkati, saya akan ke sana, ke NTT. Tolong kameramen untuk diarahkan pengambilan gambar, jangan sampai terputus ya. Dan disinilah saya berada untuk pengambilan gambar secara live maupun kita akan deskripsikan nanti lebih lanjut di YouTube. Jadi buat teman-teman yang kebetulan mungkin kenal sama saya, mohon maaf kalau saya bilang subscribe, saya mohon maaf dulu ya. Nanti kalau sudah jadi semua ada, saya mengkonsepkan satu buah film cerita tentang bagaimana Kuta yang kebetulan sedang digodok, sedang surat izin produksinya sedang kita siapkan bersama tim kameramen kita sekaligus editor kita yang sekarang berada di samping saya. Jadi untuk teman-teman yang khusus untuk NTT, ya kebetulan saya sudah sampaikan di sisi pertama tadi bahwa saya aslinya di Dusun Ngolan, Desa Kuta, Kecamatan Kudin, Kabupaten Lombok Tengah. Saya warga asli Kuta yang kebetulan ada isu yang mengatakan bahwa isu MotoGP tidak akan bisa jalan atau batal. Itu gagal total, omong kosong. Tidak ada yang itu. MotoGP tetap akan berlangsung karena sekarang seperti yang saya anu di sesi pertama tadi, di situ sudah diprogreskan, alat beratnya semua sudah jalan, semua sudah
sedang dikerjakan begitu. Saya bersama kameramen sekaligus editor saya saat ini berada di Malaysia. Ya mari kameramen coba naik ke atas sedikit. Diarahkan ke sana, coba silakan naik ke atas kameramen supaya ambil gambar dari atas. Ke atas coba.